Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang teman-teman di channel Recall with Vin, di mana pada channel ini kita akan mengingat kembali tentang materi-materi yang pernah kita pelajari dahulu. Untuk kali ini saya akan mengingat kembali tentang matriks yang saya pelajari saat SMA. Jadi, matriks itu adalah suatu bilangan berbentuk segi empat yang dinyatakan dalam baris dikali dengan kolom. Contohnya, untuk matriks A, ini adalah matriks ukuran 2x2. Sedangkan untuk matriks B, ini adalah matriks ukuran 3 dikali 2. Ingat ya, baris dikali dengan kolom. Nah, jenis-jenis matriks itu ada matriks bujur sangkar yang jumlah baris dan kolomnya sama. Seperti contohnya C ini, jumlah barisnya ada 3 dan kolomnya ada 3. Lalu ada matriks identitas yang mana jika dikalikan dengan suatu matriks, maka hasilnya adalah matriks itu sendiri. Contohnya untuk I2 ini 1001 dan I3 100001001. Dan ada juga matriks segitiga, yakni elemen di atas atau di bawah diagonal utamanya adalah 0 semua. Contohnya untuk A ini berarti segitiganya yang di atas, dan untuk yang matriks B itu segitiga bawah. Untuk selanjutnya yakni operasi matriks. Untuk penjumlahan dan pengurangan itu bersifat komutatif, yakni A plus B sama dengan B plus A. Namun untuk A kurangi B itu tidak sama dengan B dikurangi dengan A. Selain itu bersifat substitusi juga, yang mana jika A plus B lalu baru ditambahkan dengan C itu sama dengan A ditambah dengan B yang sudah ditambah dengan C. Untuk perkaliannya, matriks A ini dapat dikalikan dengan matriks B bila jumlah kolom A sama dengan jumlah baris B. Perkalian matriks tidak berlaku komutatif, sehingga A dikali dengan B tidak sama dengan B dikali dengan A, jadi tidak sama dengan penjumlahan ini ya. Nah, ini contohnya. Jadi misal ada A dikali B itu sama dengan baris dikali dengan kolom. Baris dikali dengan kolom. Jadi ini A dikali K ditambah B dikali M. Untuk yang di sini berarti A dikali L ditambah B kali N. Untuk yang ini berarti C dikali K ditambah D kali M. Untuk yang kolom yang di sini berarti C dikali L ditambah D kali N. Untuk selanjutnya yakni transpos matriks, yakni elemen barisnya merupakan elemen kolom matriks A dan elemen kolomnya merupakan elemen baris matriks A. Matriks transpos dinotasikan dengan A pangkat T seperti ini. Contohnya seperti ini. Jadi misal ada A seperti ini matriksnya, kan tadi katanya yang baris dijadikan elemen kolom dan yang kolom dijadikan dengan baris, jadi diganti saja. Yang ini awalnya 341 ke bawah jadi 341 ke kanan, dan ini 729 dijadikan bentuk horizontal seperti ini. Untuk selanjutnya yakni determinan matriks, berkaitan dengan matriks bujur sangkar, ditulis dengan determinan A. Jadi misal ada matriks A, B, C, D, maka determinannya itu sama dengan A kali D dikurangi B kali C. Jika A ini bentuknya seperti ini 3 kali 3, maka ini tuh ditambah lagi dengan 2 karena nanti biar pas saat dikurangi seperti itu. Misalnya ini AEI ditambah BFG ditambah CDH dikurangi dengan CEG ditambah AFH ditambah dengan BDI. Nah, sifat-sifat determinan matriks ini yakni matriks singular jika hasil determinan matriks itu sama dengan 0. Yang kedua, jika A, B, dan C matriks bujur sangkar dan memenuhi A dikali B sama dengan C, maka determinan A dikali dengan determinan B sama dengan determinan C.
Untuk yang ketiga, determinan A itu sama dengan determinan A transpose. Dan determinan A inverse itu sama dengan seper determinan A. Nah, determinan A ini bisa dilambangkan dengan det A seperti ini. Yang selanjutnya yakni matriks inverse. Jika A sama dengan A, B, C, D seperti ini, 2 kali 2 ya contohnya, maka A inverse-nya itu sama dengan ini tadi, seper determinan A dikali dengan ininya dibalik, yang D jadi di atas, yang A jadi di bawah. Untuk yang ke sini, itunya tetap, tapi jadi negatif seperti itu. Jadinya ini D min B min C A. Untuk penyelesaian matriksnya itu kalau A dikali B sama dengan C, berarti kalau kita mencari B ya itu sama dengan A inverse dikali dengan C. Nah, kalau kita mencari A berarti C dikali B inverse. Nah, misalnya ada matriks A kali B itu sama dengan identitas, maka matriks B ini sama dengan A inverse atau sama dengan A ini sama dengan B inverse. Sifat-sifat matriks inverse yakni A dikali A inverse sama dengan A inverse kali A sama dengan matriks identitas. A dikali B dalam kurung dipangkatkan dengan inverse itu sama dengan B inverse dikali A inverse. Untuk A inverse jika diinverskan lagi itu akan menjadi A saja. Nah, kita lanjut ke contoh soal dan pembahasan ya. Yang pertama, ini misal ada matriks A sama dengan 2, 1, min 1, 3, 4 dan B 1, 2, min 2 dan 1, maka A kuadrat dikali B sama dengan, nah ini kita pisah-pisah dulu ya, berarti kan ini jadinya A kuadrat ini A kali A. Ingat tadi untuk perkalian itu harus urut dan tidak bisa dibalik-balik ya. Jadi ini kita selesaikan yang A kuadratnya dulu, berarti matriks A kali matriks A seperti ini. Ingat tadi baris dikali dengan kolom, berarti 2 min 1 ini dikalikan dengan 2, 3 seperti ini. Sehingga ini kita lengkapi ya. Dan hasilnya ini 1 min 6, 18, 13. Nah, ini sudah ketemu A kuadratnya, berarti sekarang kita lanjut dengan A kuadrat dikali B. Sama seperti tadi, baris dikalikan dengan kolom. Jadi ini 1 kali 1 ditambah dengan min 6 kali min 2, terus 1 kali 2 ditambah dengan min 6 kali 1, 18 kali 1 dikali dengan 13 kali min 2, 18 kali 2 ditambah dengan 13 kali 1, sehingga ini hasil akhirnya 13 min 4 min 8, 49. Untuk contoh soal yang kedua, ini misal ada matriks A seperti ini dan matriks B seperti ini dan C seperti ini. Nah, itu kita misal jika diketahui setengah dari A dikurangi dengan matriks B itu sama dengan C transpose, maka nilai 2X plus Y itu berapa? Gitu kan. Nah, ini berarti setengah A-nya ini kan dikurangi dengan B itu sama dengan C transpose. Ingat C transpose tadi berarti yang baris dijadikan dengan kolom. Jadi kan ini min 1 min X Y plus 3, berarti Y plus 3-nya pindah ke bawah. Yang di bawah ini, min 7 ini jadi pindah di kanannya sini. Sama dengan min 3. Sudah, ini kita kalikan aja. Berarti min 2 kali setengah, min 1, 6 kali setengah 3, min 8 kali setengah, min 4, 4 kali setengah 2. Ini kita sama dengan kan. Nah, ini kita cari ya, misal kita ambil yang ini dulu, min 1 plus 4 itu sama dengan 1 min X, sehingga X sama dengan 1 plus 1 dikurangi 4, sehingga X sama dengan min 2.
Yang selanjutnya kita bisa mungkin ngambil yang ini, berarti min 4 kurangi Y kurangi 1 sama dengan min 7. Itu sehingga Y sama dengan 7 kurangi 4 kurangi 1 sehingga Y sama dengan 2. Ini ya, jadi kan Y-nya di sini. Terus ini kita kali min 1 semua sehingga Y sama dengan ininya jadi 7. Ini tadi jadi 4 kan, 4 pindah ke kanan, pindah luas jadi min 4. Seperti itu ya teman-teman. Sehingga nilai dari 2x plus Y itu sama dengan 2 kali min 2 ditambah dengan 2. Sama dengan min 4 plus 2 sama dengan min 2. Kalau teman-teman masih bingung, silahkan ditanyakan di kolom komentar ya. Jangan lupa like, share, dan subscribe biar kita bisa bareng-bareng mengingat kembali materi yang pernah kita pelajari, khususnya matematika dan fisika. See you next time. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.